Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Benzema cetak gol di laga terakhir, Madrid versus Bilbao imbang 1-1. Real Madrid versus Athletic Bilbao berlangsung di Santiago Bernabeu. Kedua tim bermain imbang tanpa gol di babak pertama. Bilbao mencuri keunggulan lebih dulu di awal babak kedua lewat Oihan Sanchez. Madrid kemudian membalas lewat eksekusi penalti Benzema. Hasil ini membuat Madrid finish di posisi kedua dengan 78 poin, sedangkan Bilbao gagal meraih tiket ke Eropa. Mereka cuma finish di posisi ke-8 dengan 51 poin. Liga Spanyol ditahan Villarreal 2-2, Atletico gagal salib Madrid. Bermain di Estadio de la Cerámica, tuan rumah unggul lebih dulu di menit ke-9 lewat aksi Nicolas Jackson. Atletico kemudian mampu berbalik unggul lewat 2 gol Angel Correa di menit ke-18 dan di menit ke-56. Jorge Pascual menyelamatkan Villarreal dari kekalahan setelah berhasil mencetak gol di menit ke-90+2. Hasil ini membuat Atletico gagal menyalip Real Madrid yang bermain imbang 1-1 melawan Athletic Bilbao. Tim asuhan Diego Simeone harus puas finish ketiga dengan 77 poin, sementara Villarreal di urutan kelima dengan 64 poin dan lolos ke Liga Eropa. Celta versus Barcelona, El Barça tutup musim dengan kekalahan 1-2. Celta Vigo versus Barcelona tersaji di Balaidos. Tuan rumah tampil baik dan mampu mencetak 2 gol lewat aksi Gabri Veiga di menit ke-42 dan gol kedua Veiga di menit ke-65. Barca cuma bisa mencetak 1 gol di menit ke-75 lewat Ansu Fati. Skor 2-1 untuk kemenangan Celta Vigo bertahan hingga laga usai. Kekalahan ini bisa dibilang tak terlalu berarti untuk Barcelona karena sudah memastikan juara La Liga. Sementara Celta di posisi ke-13 usai meraih 43 angka. Napoli versus Sampdoria, sang juara tutup musim dengan kemenangan. Bermain di Stadion Diego Armando Maradona, Napoli yang akan mengangkat trofi juara usai laga berhasil menang berkat gol penalti Victor Osimhen di menit ke-64 This for the half century. dan tembakan memukau Giovanni Simeone di menit ke-85. Simeone up on his own. Simeone's effort. Dengan hasil ini, Napoli finish di puncak klasemen 2022-2023 dengan raihan 90 poin. Sementara Sampdoria sudah dipastikan terdegradasi usai finish sebagai juru kunci dengan raihan 19 poin. Udinese versus Juventus menang 1-0, Bianconeri cuma ke Conference League. Udinese versus Juventus berlangsung di Stadion Friuli. Kedua tim bermain imbang tanpa gol di babak pertama. Federico Chiesa memecah kebuntuan Juventus di babak kedua. Now Chiesa! Gol dari anak Enrico Chiesa itu mengantarkan Juventus finish di posisi ke-7 dengan 62 poin. Sudah dikurangi hukuman 10 angka. Posisi tersebut tak cukup membuat Juventus ke Liga Eropa. Di saat bersamaan AS Roma mengalahkan Spezia 2-1 dan berhak ke Liga Eropa karena finish di posisi ke-6 dengan 63 poin. Milan versus Verona, Breslau bawa Rossoneri menang 3-1. Milan menjamu Hellas Verona pada laga pekan terakhir Liga Italia di San Siro. Milan membuka keunggulan di menit ke-45+1 lewat aksi Olivier Giroud. Olivier Giroud finds the... Verona menyamakan kedudukan lewat aksi Marco Davide Faraoni di menit ke-72. The chance developing Lazovic in.
Setelahnya Milan mampu unggul lagi lewat 2 gol Leo di menit ke-85 Put an exclamation point on this season. dan di menit ke-90+2. Rafael Leao, the skills, the dribble. Hasil ini membuat Milan menuntaskan musim dengan berada di peringkat keempat dengan 70 poin, sementara Verona dipastikan terdegradasi usai hanya berada di peringkat ke-18 usai meraih 31 angka. Karim Benzema resmi tinggalkan Real Madrid. Real Madrid resmi mengumumkan kepergian salah satu pemain terbaiknya, Karim Benzema. Striker Prancis itu hengkang setelah 14 musim yang sukses. Sepanjang karirnya berkostum Madrid, Karim Benzema telah memenangi total 24 titel juara, diantaranya 4 trofi La Liga, 3 Copa del Rey, dan 5 Liga Champion. Sebanyak 353 gol dan 165 assist juga diciptakan Benzema dalam 647 pertandingan Real Madrid di semua kompetisi. Pesepak bola berusia 35 tahun itu menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub, hanya kalah dari Ronaldo. Tinggalkan Madrid, Benzema dilaporkan sepakat gabung Al-Ittihad. Madrid resmi mengumumkan kepergian Benzema pada Minggu 4 Juni 2023. Penyerang berusia 35 tahun itu tidak akan memperpanjang kontraknya yang habis akhir bulan ini. Benzema akhirnya menyudahi karirnya di Madrid yang berjalan selama 14 tahun. Selanjutnya, ex-pemain Lyon itu kabarnya akan melanjutkan karir ke Arab Saudi. Menurut transfer guru Fabrizio Romano, jurnalis Italia itu menyebut Benzema akan segera bergabung dengan Al-Ittihad. Sang pemain kabarnya akan diundang ke Arab Saudi pekan depan. Kepindahan Karim Benzema ke Al-Ittihad juga dikabarkan bakal rampung pekan depan. Pemainnya sudah membuat 353 gol untuk Real Madrid itu akan menjadi bintang baru di Arab Saudi. Berakhirnya era trio MNM. PSG dan Messi resmi berpisah akhir bulan nanti. Messi memutuskan tidak memperpanjang kontraknya. Kepergian Messi sekaligus menyudahi era trio MNM. Sebelumnya PSG punya salah satu trio mematikan di lini depan, yakni Messi, Neymar, dan Kylian Mbappe. Selama 2 musim, trio MNM menghasilkan 143 gol dan 96 assist. Ancelotti sebut kepergian Karim Benzema dari Real Madrid kejutan bagi semua orang. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti menyatakan pilihan Karim Benzema untuk meninggalkan klub setelah 14 tahun merupakan keputusan mengejutkan. Kepergian Benzema diumumkan oleh klub asal Spanyol tersebut beberapa jam sebelum sang striker mencetak gol untuk terakhir kalinya dalam pertandingan terakhir Real musim ini, Senin 5 Juni. Ancelotti mengatakan Benzema telah memikirkannya dengan matang. Keputusan sang penyerang merupakan bagian dari transisi Madrid yang terus berlanjut. Menurut Ancelotti, Madrid kini memiliki waktu untuk memikirkan apa yang harus dilakukan sepeninggal Benzema. Ia menegaskan Los Blancos tetap akan memiliki skuad yang kompetitif tahun depan. Real Madrid inginkan Harry Kane sebagai pengganti Karim Benzema. Real Madrid diklaim mempertimbangkan kemungkinan mencaplok Harry Kane dari Tottenham musim panas ini setelah Karim Benzema resmi hengkang. Los Blancos dilaporkan mempertimbangkan merekrut Harry Kane. Meski Los Blancos paham betul bahwa transfer ini akan terhalang beberapa faktor krusial, salah satunya adalah tekad Kane untuk memecahkan rekor gol Liga Premier Inggris yang sampai saat ini dipegang Alan Shearer. Tinggalkan Real Madrid, Marco Asensio cabut ke PSG. Marco Asensio pada hari Jumat 3 Juni kemarin telah mengumumkan secara resmi apabila kontraknya berakhir dengan Real Madrid akhir musim ini dan ia tidak akan memperpanjangnya. Tak lama setelah kabar tersebut, jurnalis Italia Fabrizio Romano memberikan laporan baru apabila Asensio sudah menemukan klub baru untuk bermain. Klub itu sendiri tak lain adalah PSG dan ia akan bermain dengan kontrak selama 4 musim lamanya. Dari laporan yang sama diketahui apabila PSG menginginkan jasa Asensio karena ia akan diplot sebagai pengganti Lionel Messi.
Di Lorenzo, pemain pertama Napoli yang angkat trofi juara Serie A. Saat Giovanni Di Lorenzo menjadi pemain pertama Napoli yang mengangkat trofi Serie A ke udara sejak Diego Maradona, stadion yang dinamai sesuai dengan nama legenda Argentina itu pun meledak menjadi lautan sukacita pada Minggu 4 Juni. Napoli telah meraih gelar Serie A pertamanya dalam 33 tahun terakhir dengan 5 laga tersisa, tetapi harus menunggu hingga hari terakhir musim ini untuk mempersembahkan trofi tersebut di depan para pendukungnya sendiri di Stadio Diego Armando Maradona. Mikel Arteta ingin Xavi perkuat Arsenal musim depan. Manajer Arsenal Mikel Arteta berharap hierarki klub mengabulkan permintaannya untuk mendatangkan mantan pemain Paris Saint-Germain yang saat ini tampil impresif bersama klub Belanda PSV Eindhoven. Salah satu nama yang ingin didatangkan Arteta ke Stadion Emirates adalah Xavi Simons. Gelandang berusia 20 tahun itu menjadi salah satu pemain menonjol PSV musim ini dengan 21 gol dan 12 assist dalam 47 penampilan. Menurut Football International, beberapa klub telah mengawasi musim debut Xavi Simons di Eredivisie. Jurrien Timber nongol di Wembley, sinyal bakal gabung Manchester United. Bek Ajax Amsterdam Jurrien Timber terlihat berada di London untuk menyaksikan laga final FA Cup 2022-2023 antara Manchester City versus Manchester United, tepatnya di kota London. Ia terlihat ikut menonton laga final FA Cup 2022-2023 antara Manchester City versus Manchester United di Stadion Wembley Sabtu 4 Juni. Kehadiran Timber di Wembley disaksikan oleh seorang jurnalis bernama Frederick Evitvet. Ia kemudian mengambil foto sang bek dan dibagikan ulang oleh akun Twitter Fabrizio Romano. Haru, Zlatan Ibrahimovic umumkan pensiun dan beri pidato emosional usai laga terakhir AC Milan. Zlatan Ibrahimovic telah mengumumkan bahwa dia gantung sepatu pada usia 41 tahun. Striker jangkung itu telah mengumumkan kepada penggemar AC Milan bahwa dia akan gantung sepatu setelah mereka meraih kemenangan 3-1 atas Hellas Verona Senin 5 Juni. Ibrahimovic menangis di depan publik San Siro saat mengucapkan selamat tinggal kepada klub. Pemain asal Swedia tersebut telah memutuskan untuk mengakhiri karirnya yang syarat trofi di mana ia juga bermain untuk Malmo, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, PSG, United, dan LA Galaxy. Dia memenangkan gelar Liga di Belanda, Spanyol, Prancis, dan Italia selama 24 tahun di sepak bola profesional. Hasil Piala Dunia U20, Uruguay gagalkan skenario Israel versus AS di semifinal, Korea Selatan jadi cahaya Asia. Dua partai perempat final terakhir Piala Dunia U20 2023 kelar dipertandingkan pada Minggu 4 Juni 2023. Hasilnya meloloskan timnas Uruguay dan Korea Selatan menuju semifinal. Timnas U20 Korea Selatan lebih dulu bermain meladeni perlawanan sengit salah satu unggulan asal Afrika, Nigeria. Korea Selatan menang dengan skor tipis 1-0. Di semifinal, Korea Selatan akan meladeni Italia yang di babak sebelumnya menggilas Kolombia 3-1. Beberapa jam kemudian, timnas U20 Uruguay menyambar tiket terakhir ke semifinal. Mereka mengalahkan kontestan unggulan yang melaju solid di Argentina 2023 ini, timnas Amerika Serikat 2-0. Timnas U20 Uruguay pun maju ke semifinal dan sukses mencegah skenario terjadinya duel timnas Israel versus Amerika Serikat. Bila rusuh lagi, FIFA akan berhentikan sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membeberkan alasan supporter tim tamu tak boleh datang di laga Liga 1. Menurut Erick, PSSI dan Indonesia masih dalam pengawasan Federasi Sepak Bola Dunia FIFA. Erick mengatakan FIFA masih memberikan catatan negatif ke Indonesia usai tragedi Kanjuruhan. Oleh karena itu, FIFA tak segan memberhentikan kegiatan sepak bola Indonesia andai rusuh kembali terjadi. Karena untuk konteks keamanan, sementara pertandingan kandang dihadiri supporter tuan rumah, jadi supporter tamu belum boleh datang.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!